Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu tawakkaltu 'alallah wa tasamtu billahi fawatu amri ilallah. Ma sya'allah la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa ashabihi haqq qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah wa syukurna wa nikmati wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jamaah Masjid Raya Asmaul Husna dan jamaah salat subuh dan juga yang sedang saum Ramadan saat ini, seluruh jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini di bulan yang mulia ini kita bisa kembali bersilaturahim, bisa berkumpul, saling bermuajahah, dan paling penting adalah kita saling berthalabul ilmi, dan juga ini menjadi luar biasa kebaikannya di bulan suci Ramadan ini. Baik Bapak Ibu, maka untuk itu mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tema kali ini adalah kita menyongsong Lailatul Qadar. Satu keistimewaan di bulan Ramadan ini, Allah menurunkan satu malam, yaitu malam kemuliaan, di mana, dan kita sudah hafal surat Al-Qadar itu, malam itu adalah malam yang lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Baik, kita pahami bahwa asbabun nuzul ayat itu adalah ketika Rasulullah pada awalnya tersenyum. Kanjeng Rasul tersenyum setelah kemudian sahabat bertanya, "Mahaji, kenapa Rasulullah tersenyum?" Ternyata Rasulullah melihat nanti diperlihatkan bahwa nanti di yaumil akhir ada seorang nabi tanpa umat masuk surga sendirian, nggak ada umatnya. Yaitu namanya Nabi Syam'un Al-Ghazi. Siapa? Sam'un. Kalau dalam cerita-cerita kita Samson. Samson. Nabi Sam'un ini adalah nabi dari Bani Israel. Ya. Dia mempunyai kemampuan luar biasa. Artinya dia bisa merobohkan istana, dia juga punya kekuatan yang luar biasa, bisa melunakkan besi dan sebagainya. Kelebihan ya, kalau bahasanya kalau di dalam komik Marvel, manusia super lah itu. Kalau anak-anak Gen Z itu kan, anak itu sering nonton Marvel lah, itu di Nabi Sam'un itu sudah ada. Jadi sudah ketinggalan zaman tuh, cerita-cerita Marvel sudah lewat. Nah, ada kebiasaan yang dilakukan beliau, yaitu beliau pada saat berdakwah itu beribadah selama 1000 bulan dan terus menerus tanpa henti. Nah, beruntungnya kita jadi umatnya Kanjeng Nabi. Jadi bedanya dengan umat sebelumnya, kalau umat sebelumnya itu ya satu dibalas satu gitu ya. Tapi inilah istimewanya menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan saking disayangnya sama Allah, malah kita melakukan itu dianggap sama dengan beribadah 1000 bulan. Jadi beribadah di malam itu, ibadah di hari itu sama dengan dianggap ibadah selama 1000 bulan. Kanjeng Rasul sudah mewanti-wanti juga melalui Kanjeng Sayyidah Aisyah radhiyallahu an menyampaikan bahwa ketika beliau ditanya oleh para tabi'in, jadi tabi'in itu datang setelah para sahabat sudah tidak ada. Nah, itu beliau menjelaskan bahwa dalam hadis riwayat Aisyah itu bahwa yang mananya malam Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Bahkan Kanjeng Sayyidina Umar dan Sayyidina Ka'ab itu juga menyampaikan bahwa sering beliau ini mendapati malam Lailatul Qadar itu di malam ke-27. Di malam ke-27. Demikian juga
Al-Fakir, disampaikan oleh mursyid-mursyid Al-Fakir dan guru-guru juga beberapa disampaikan hal yang sama. Tetapi dalam beberapa kitab, baik itu di syarah Nahdlatul Talibin maupun syarah yang lain atau Duratul Nasihin bab Lailatul Qadar, itu pun disampaikan beberapa hal. Misalnya kalau hari dimulai Ramadan itu hari ini, kemudian akan jatuh Lailatul Qadar di hari apa gitu, atau di tanggal berapa. Itu berdasarkan empiris ya. Berdasarkan empiris. Kalau yang sebelumnya saya sebutkan berdasarkan atsar dan juga hadis Kanjeng Rasulullah SAW. Jadi empiris para ulama-ulama terdahulu itu selalu memperhatikan selama sepanjang hidupnya, kalau bulan puasa dimulai hari Sabtu akan jatuh pada malam 27. Kalau bulan puasa dimulai hari ini, dia akan datang di jatuh malam Lailatul Qadar di malam ini. Itu empiris. Dan itu banyak di kitab-kitab ditulis. Nah, tetapi pada dasarnya bukan, jangan sampai seperti penjaga gawang yang nunggu bola datang. Jadi jangan sampai begitu nunggu bola, begitu ditunggu akhirnya malah gol. Jadi kita mulai dari sekarang. Ada beberapa prasyarat yang memang dan juga nanti akan kami sampaikan ciri yang sudah mendapat Lailatul Qadar seperti apa. Jadi pertanyaannya apakah bisa? Bisa. Terus kemudian apakah Lailatul Qadar untuk semua orang? Nah, itu pertanyaan kan spesifik lagi tuh. Apakah Lailatul Qadar untuk semua orang? Ya kalau untuk semua orang, orang-orang yang saat ini durhaka sama bapak ibunya, orang-orang yang sekarang masih maksiat, dapat juga dong, gitu ya. Artinya tidak semua orang yang akan mendapatkan hal ini. Dan kalau saya sih gambaran Lailatul Qadar itu kami sampaikan itu seperti orang wisuda. Apa? Seperti orang wisuda. Nah, di dalam ruangan wisuda itu kan banyak orang, tapi yang di wisuda kan cuma orang yang ikut sekolah gitu ya. Orang yang ikut sekolah dan lulus. Nah, kalau yang belum lulus ya belum berhak untuk di wisuda. Ada kita ngantar di wisuda? Iya, di dalam ruangan itu menyaksikan orang yang di wisuda, ada pengantar lah. Jadi kenapa malam Lailatul Qadar itu malam wisuda? Karena sepanjang hidupnya dalam sekolah kehidupan dia sudah diuji dan ditempa. Dan ada satu malam yang kalau kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh karena Allah Ta'ala dan benar-benar kita ajamkan, maka insya Allah didapatkan. Mulai sekarang setelah kita taubat, ajamkan, ya Allah, saya niat, mohon ya Allah Engkau masukkan ke dalam orang-orang yang mendapat malam kemuliaan. Mohon setul sama Allah. Mumpung 24 jam ini qabul sama Allah gitu. Mau waktu khusus, mau waktu tidak khusus, bulan Ramadan tuh los gaspol gitu. Sama Allah di kalau bahasa orang diamprah tuh. Silakan tuh. Ya, yang jomblo boleh minta jodoh, ya Allah segera datangkan jodoh saya, atau yang laki-laki segera saya dibimbing ke arah jodoh saya, insya Allah dapat. Yang lagi musibah, ya Allah angkat musibah saya, ya Allah yang utang-utang saya yang banyak, mohon ya Allah lunaskan. Qabul Pak. Tidak ada yang privilege yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat Islam selain bulan Ramadan ini. Perhatikan ibadah-ibadah yang mahdoh, ibadah yang diwajibkan sama Allah kepada kita itu luar biasa semua. Nah setelah ini kemudian nanti kita kan biasanya ada yang zakat fitrah. Itu simbol daripada diri sendiri. Beda zakat dengan zakat yang lain. Dan zakat fitrah itu ada cuma di bulan Ramadan loh. Dan menjelang akhir Ramadan. Itu luar biasanya. Nah, baik, kita buka surat Al-Jariyat. Ya, surat Al-Jariyat surat ke-51 di ayat 15. Ya. Ini cara bagaimana mudah-mudahan kita masuk ke area orang-orang yang diberi Lailatul Qadar. Saya nggak bahas surat Lailatul Qadar yang sudah paham semua ya. Cuma nanti ada clue di situ. Ada clue di terakhir ayatnya itu. Salah satu ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar. Nanti di akhir ini. Sudah ketemu? Baik.
Kita sudah ketahui bahwa sungguhnya ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kemudian di sini disampaikan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Jadi orang-orang yang bertakwa itu pasti mendapat taman-taman, mendapat surga dan ada mata airnya mengalir di situ. Mereka siapa gitu ya? Mereka yang mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka itu sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang istiqomah berbuat baik. Satu. Maka ketika sudah kita taubat, berazam mohon sama Allah, terutama untuk mendapatkan Lailatul Qadar, mulai saat ini kita benar-benar istiqomah berbuat baik. Maka betul para fuqaha, para guru di Ramadan itu adalah sarana membangun jiwa. Maka kalau orang yang jiwanya terbentuk selalu istiqomah berbuat baik, maka akan menjadi karakter. Ketika menjadi karakter akan menjadi apa? Senang. Orang kalau sudah senang itu sudah otomatis. Apapun itu perbuatan baik, pasti beliau orang-orang itu, mudah-mudahan kita semua termasuk Al-Fakir, itu selalu menyenangi dan akan pastabikul khairat, akan berlomba-lomba dulu-duluan tuh, paling pertama untuk melakukan itu semangat girahnya itu. Kalau 1 kali 2 kali belum, 3 kali belum, sampai otomatis sampai kepada Anda senang dan sayang kalau tidak melakukan itu, misalnya apapun bentuk perbuatan baiknya. Yang kedua yaitu, nah ini yang kedua, mereka yang sedikit sekali tidur pada waktu malam. Nah, kalau kita kan dikit-dikit, kalau kita kan banyak tidur, banyak makan. Kalau beliau-beliau para ashabiqun al-awwalun sedikit tidur, sedikit makan. Maka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Para riwayat dalam suatu hadis bahwa Rasulullah itu tidurnya itu kadang malam tidak tidur, kadang bahkan karena beliau itu seorang nabi dan seorang kepala negara selalu menerima tamu kan, sedikit sekali tidurnya, sebentar sebelum subuh, sebentar sebelum zuhur, selebihnya melek tuh, selebihnya apalagi selepas zuhur. Kanjeng Nabi itu tetap dia sebagai manusia dan sebagai suami harus memberi nafkah kepada istrinya. Beliau berusaha mencari nafkahnya itu, menjemput rezeki itu di ba'da zuhur sampai asar. Jadi beliau ke pasar dan berdagang apapun dan bekerja. Jadi Rasul juga bekerja. Nah, itu kehidupan Rasul. Nah, malamnya itu dibangun untuk mendekati Allah. Semakin kita dekat, akhirnya lama-lama semakin kenal. Nah, akhirnya terpenuhilah tujuan penciptaan kita dan tujuan diadakan alam semesta dan kehidupan ini. Itu apa? Allah ingin dikenal. Itu dia diskusi. Jadi kita harus tahu nih, kita nih ibadah arahnya kemana? Arahnya kita sampai kepada ma'rifatullah. Loh iya, karena awaludin ma'rifatullah. Awal beragama dinul Islam itu ma'rifatullah. Ayo, mumpung Ramadan ini gaspol, gitu ya, sampai kita benar-benar mengenal Tuhan kita. Ya mengenal, bukan sekedar tahu, itu baru ilmu yakin, ya kan? Itu sampai ainul yakin, sampai hakul yakin, bukan katanya, bukan sekedar ilmu, pengetahuan. Oh iya, Allah itu pencipta, buktikan wujud dia. Nah, maka dilatih di bulan Ramadan itu. Artinya jelas, bayangin, Allah itu wujud, nyata adanya. Kita disuruh puasa. Orang bisa nggak? Kalau sholat ketahuan ya, sholat kelihatan dia sholat, dia zakat kelihatan dia zakat, haji kelihatan dia umroh kelihatan, syahadat ya kelihatan. Tapi saum nggak ada yang tahu. Berarti itu kok relate nggak dengan Allah yang maha ghaib? Kita kemanapun, ke
bersembunyilah katakanlah, bohongin semua orang bisa kan? Tapi sama Allah kan tidak bisa. Ya kan? Tidak bisa bersembunyi. Di surah Al-Imran, Allah innallaha yakhfa bisya'un fil ardi wala fis sama. Sungguhnya tidak ada yang tersembunyi di alam semesta ini dari penglihatan Allah di langit maupun di bumi maupun di langit. Tuh. Di surah Al-Imran tuh jelas tuh. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan dan agar mendapat kesana? Dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Artinya apa? Sekecil apapun milik kita, yuk kita dermakan. Sesuai dengan apa? Keikhlasan kita, bukan ukuran besar kecil. Bukan ukuran besar kecil. Bapak itu infak sampai 10 juta. Terus saya cuman 100.000. Bagi Allah bukan itunya nilainya. Bisa jadi yang Anda lakukan 100.000 itu di mata Allah itu luar biasa. Karena 10 juta kalau harta dia 1 triliun dibanding Bapak 100.000, harta Bapak cuma 200.000. Di mata Allah 50% itu luar biasa. Sebagian hartanya diberikan di jalan Allah. Dahsyat itu. Gila ini. Itu sama dengan kayak kisah Kanjeng Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika berinfak, beliau serahkan harta semuanya. Rasulullah sampai yaudah sebagian harta separuh. Turunlah ayat di Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian dari harta kita, sebagian loh, jangan semua. Sebagian nanti separuh. Nah, itu belum tentu. Jadi orang yang besar belum tentu. Allah ukur kualitasnya, bukan jumlah nilainya. Bukan kuantitasnya. Kuantitas dari mana? Dari rasa ikhlas kita. Makanya kemarin waktu pelajaran 7 ilmu perjalanan hati dan membangun jiwa, ayo dilatih. Kalau dulu saya melatihnya zaman dulu ya, itu duit 1 juta ditukar 2.000 semua. Ada ditukar 1.000 dulu, zaman dulu 1.000 masih. 1.000 ya udah. Terus tiap hari tuh ketemu orang ini terus udah nggak dilihat lagi. Kenapa? Dalam hati saya, ini titipan Allah. Ini titipan Allah. Jadi ringan. Bukan milik saya. Ini titipan Allah dalam hati saya, tapi nggak mungkin di depan orang. Ini titipan Allah ya, nggak gitu. Udah, ya Allah ini titipan Engkau, aku sampaikan kepada orang ini, pengamen kah, pengemis kah, di masjid kah, dimanapun. Terus berlatih sampai terbiasa. Oh udah 1.000 udah lumayan, naikin lagi 2.000, naikin lagi 5.000, naikin lagi sampai batasnya mana? Zaman dulu duit paling besar berapa ya? 20.000 atau 50.000 dulu? 20 ribuan kalau nggak salah. Nah, setelah itu 75 sebelum 100.000. Jadi kita terbiasa tuh, jadi senang melakukan, akhirnya membentuk jiwa apa? Dermawan. Kena ayat ini nih. Oke. Kemudian dan juga pada dirimu, jadi mereka juga itu, mereka juga memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi bertadabur dan bertafakur. Ciri orang-orang itu setiap saat bertadabur dan bertafakur. Dia melihat manusia. Di dalam surah Al-Baqarah 115, kemanapun kamu menghadap ke timur dan ke barat, disitulah wajah Allah. Bukan berarti Bapak ini Allah, tidak. Kenapa? Ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Saya ngelihat tukang es, ngelihat tukang itu Starbucks keliling itu. Di situ pun saya lihat kemaha besaran Allah, kemaha murahannya Allah, maha sayangnya Allah kepada dia. Di situ saya lihat, oh di hujan-hujan dia nggowe sepeda keliling jualan Starling itu. Oh, ya Allah, bisa seperti itu ya Allah Engkau buat orang itu. Aslinya kan kita aslinya nih semua kita nih aslinya kan la haula wala quwata illa billah. Kita itu pintar karena Allah yang mengajarkan. Surat Al-Alaq tuh, alamal bil qalam, alamal insana malam ya'lam. Allah yang ngasih tahu pengetahuan.
Kita ini miskin aslinya, nggak bisa apa-apa karena Allah yang mengkayakan, Allah yang memberi rezeki kepada kita. Kita ini tidak punya kekuatan, Allah yang memberi tenaga, kekuatan dan sebagainya. Allah juga yang menjaga pikiran, akal kita agar tetap bisa berpikir, kemudian melakukan aktivitas, semuanya Allah yang gerakkan. Kenapa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu yang harus kita sadari. Maka ketika kita melihat ayat-ayat Allah di luar diri kita, bahkan di ayat berikutnya, dan juga ada pada dirimu, diri kita. Betapa Allah mengatur peredaran darah dari mulai pembuluh besar, pembuluh kecil sampai ke mata. Begitu Allah mengatur, beda tekanan, beda. Ini Pak Dokter pasti paham nih. Tekanan yang ada di gigi, tekanan darah yang ada di mata, tekanan darah yang ada di pembuluh kapiler, tekanan darah yang di jantung pasti berbeda-beda tekanannya. Sekian bar. Kalau sama, bisa jebol mata kita. Iya kan? Di kapiler kita misalnya katakanlah 4 bar, di sini dikasih 4 bar. Padahal ini pembuluh darahnya kayak serat-serat halus. Wah, meledak langsung. Begitu luar biasanya Allah. Maka ketika kita berbuka puasa dengan segelas air sekalipun, itu luar biasa nikmat nggak? Maka kalau Anda mau tahu nikmatnya makanan, nah makanan yang paling nikmat adalah ketika berbuka puasa. Apapun jadi luar biasa nikmat. Dan beruntungnya, alhamdulillahnya, dikasih berita gembiranya adalah bagi orang yang berpuasa, bersaum Ramadan, yang karena Allah Ta'ala, ada Pak, yang puasa nggak karena Allah Ta'ala? Ada. Karena mertua, karena atasan, karena gengsi, karena apa, segala macam. Iya ada. Gitu ya. Di rumah puasa sampai di kantornya, balik masuk ke warteg yang kakinya kelihatan doang. Banyak kejadian itu ya. Nah itu juga kita harusnya, ya Allah, harusnya kita paham itu, kita bertadabur, bertafakur. Di bulan biasa kita minum air putih, is usually ritual gitu ya, sesuatu yang biasa aja gitu. Tapi di bulan puasa Allah tuh bener-bener desain itu orang tek gitu loh, ngeling sama Allah. Begitu minum itu, begitu selesai, Masya Allah, dan disuruh doa kan waktu itu, waktu mustajab yang berdoa juga. Ada apa? Kita harus berpikir gitu. Nikmat sekali, cuman air putih loh. Itu pun kita sudah kayaknya udah cukup gitu. Jadi Allah tuh luar biasa mengatur manusia, sehingga ketika orang berbuka itu baru ketahuan pelajaran. Oh, ternyata selama ini yang kita anggap sesuatu yang biasa itu menjadi penting. Betapa pentingnya air dan makanan dalam kehidupan ini. Dan Allah sediakan itu tanpa memandang siapapun, mau orang kafir, mau beriman atau tidak beriman, Allah sediakan, betul nggak? Itu harus kita tadaburi, kita tafakur. Oh iya ya Allah, benar-benar Engkau sesuai dengan setiap kita melakukan sesuatu kan, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi ada bagi hamba-hambanya sesuatu bagian yang itu Allah kasih, yang tidak semua orang dikasih. Nanti kita sampaikan di akhir ya, ciri-ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar. Kemudian, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Nah, kan oleh kita yakin bahwa Allah itu Tuhan yang tidak memungkiri janji, pasti. Kalau manusia bisa PHP loh, ya kan, manusia bisa PHP. Insya Allah Ustadz kita akan ke sana gitu. Taunya waduh ada acara PHP itu. Tapi kalau Allah pasti. Allah itu pasti. Janji Allah itu tidak akan dipungkiri. Jadi kalau orang yang idenya shiratal mustaqim, pasti hidupnya an'amta alaihim. Enggak Mas? Bukan hanya terima masalah harta, tetapi juga seluruh aspek kehidupannya an'amta alaihim. Loh iya kan? Banyak orang selama ini diberi nikmat sama Allah, tetapi dia tidak menyadari bahwa nikmat itu penting dalam kehidupannya. Maka dengan saum Ramadan ini
Allah desain tuh manusia untuk kembali sadar. Ya kan? Kita lapar di siang hari, haus di siang hari. Oh iya. Betapa Masya Allah. Dengan ini kita menyadari betapa Allah tuh betul-betul memelihara kita. Terus menerus. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Oh iya. Selama ini kita selalu, maka mulai dari situ mulailah kita dekat sama Allah. Maka gaspol tuh. Hajar tuh langsung tuh. Los sudah. Begitu mulai ada rasa mulai iya terkait dengan Allah, langsung masuk aja. Setiap kita melihat, kita ingat Allah, ya Allah. Kita lihat tanaman, begitu Allah memelihara tanaman itu sampai besar dari mulai biji sampai tumbuh menjadi buah. Itu benar-benar kita, ya Allah, betul. Bahkan ibu-ibu nih pas masak ngelihat lagi goreng ikan, coba ibu tadaburi, itu kan ayat-ayat Allah tuh. Ibu lagi goreng ikan, ibu lagi nyayur, bawa ikan atau bahan makanan yang sampai ke tangan kita, itu betul-betul Allah terlibat di situ. Bahkan kita goreng pun minyak gorengnya dari mana, itu benar-benar ya Allah, luar biasa Engkau ya Allah. Itu terus dibangun Pak, ya kan, dibangun tuh, sehingga kita relate setiap saat, setiap detik relate dengan Allah. Akhirnya, pada akhirnya Allah langsung TST, berlaku ayat ini dan apa yang dijanjikan kepadamu. Oke. Kemudian maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi kita sering, itu loh doa yang sering kita mohon. Kalau sekarang kita mohon ya Allah saya masukkan ke dalam orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar. Terus Bapak lakukan ini. Tiap malam Bapak tartil Quran, bersolawat, istighfar, sholat malam, qiyamul lail, ya kan? Tidur kurang, benar-benar ajamnya ya Allah, saya ingin kenal Engkau, saya ingin mendapat Lailatul Qadar. Ilahi anta maksudi wa ridhoka mazribi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu Pak, terus. Sehingga kalau Bapak sudah di bulan Ramadan dimanfaatkan untuk itu, ini adalah the shortcut ya. Sahur Ramadan itu, bulan Ramadan itu jalan tersingkat untuk membentuk itu, untuk membentuk jiwa kita relate dengan Allah. Yang mudah-mudahan setelah ini kemudian Allah masukkan Bapak Ibu semua ke dalam orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar, dan dengan itu Bapak Ibu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini orang bertakwa itu apa? Orang yang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum, ya kan? Terus apa lagi? Waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihum yuqinun. Tuh, Pak. Dan di surat Yunus tambah lagi bahwa orang-orang yang bertakwa itu apa? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun, selalu dalam kehidupannya tidak pernah merasa bersedih, kesel, sambat, ngeluh atas sesuatu yang sudah terjadi, ya. Dan juga apa? Khawatir, apa? Khawatir, prasangka atau segala macam terhadap sesuatu yang belum terjadi. Jadi hidupnya tuh asik gitu. Besok gimana? Terserah Allah. Saya bikin rencana itu seperti doa. Rencana kerja saya ini hanya rencana, ini hanya doa. Yang memudahkan, yang sukses, yang mengabulkan ini menjadi nyata, itu adalah Allah, dan menjadikan saya untuk berusaha seterbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita. Kalau kayak gitu hidupnya tenang nggak? Bahagia nggak? Ya bahagia, nggak pernah dikejar-kejar target segala. Target boleh, tetapi itu bukan tujuan. Tujuan adalah keridhaan Allah. Kalau Anda mencapai target tidak diridhai Allah, percuma hidupnya. Ini orang-orang yang bekerja ya, atau orang-orang yang berdagang atau berusaha. Target tercapai tapi semua hukum dilanggar, hukum-hukum Allah dilanggar, pasti istijrot. Apa?
dikasih kesenangan, tetapi aslinya itu adalah apa? Itu adalah siksaan bagi dia sebenarnya. Karena keingkaran dia melanggar hukum-hukum Allah. Tetapi orang yang benar-benar di jalan yang lurus pasti barokah. Kan kita antara barokah sama istijrat kan, antara nafsul mutmainah sama sumum bumum umum fahum layar ziun. Itu kehidupan kita cuma itu doang, di antara itu doang. Nah, maka gunakan saum Ramadan itu untuk sampai kepada jiwa yang mutmainah, jiwa yang tenang, sehingga itu membentuk karakter. Jadi sehingga ruh kita itu ruh yang berkarakter. Ketika menghadap Allah ditanya man rabbuka, bisa jawab. Ya kenapa? Sudah terlilit terus tiap detik hidupnya dengan Allah. Dan itu menjadi karakter. Sehingga nempel di situ. Dia mentadaburi Quran, membaca Quran, memaknainya, menjalankannya, kemudian menjadi ilmu, kemudian dari ilmu itu menjadi nur. Nah, nur itu wujud. Makanya ketika banyak kisah di dalam kitab-kitab tentang ar-ruh, ketika di alam kubur itu wujud dari manusia, amal perbuatan kita, bacaan Quran kita atau amalan Quran kita, yang di situ sama-sama mendampingi kita menghadapi mungkar dan nakir. Ya mungkar nakir segen, oh iya, di sini juga saya aparat Allah, dia juga aparat Allah, ini sama-sama levelnya. Sesama level boleh nggak nyuruh? Sesama levelnya boleh ya. Yang harusnya nyuruh siapa? Atasan, resegen dia. Waduh, ini mau saya gebukin, ada dia. Wah, nggak bisa nih. Kenapa? Jadi karakter sudah. Sesuatu yang menjadi karakter menjadi kebiasaan, menjadi senang, akan menjadi ilmu. Ilmu menjadi cahaya, nur. Nah, oke. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan. Dari sisi kanan, sisi tengah, sisi kiri, silakan, Pak. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.